Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Pada pagi yang indah ini, SK2 berada di Pusdiklat Haji dan Umroh Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menghadiri pengajian rutin Ahad Wage PRM Tamanan Banguntapan Bantul Yogyakarta. Ayo segera kita bersama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang berada di lokasi luar biasa ini untuk segera memulai acaranya. Untuk teman-teman sahabat-sahabat yang berpengajian di tempat yang lain, monggo silahkan. Dan yang sedang tidak enak badan, semoga segera sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan yang lain pula. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Ahad Wage pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah Tamanan. Kepada Bapak Ibu pegawai AUA sudah disediakan daftar hadir di depan, monggo untuk diisi terlebih dahulu. Sekali lagi kita mengucapkan selamat datang Bapak Ibu jamaah Muhammadiyah dan pimpinan ranting Aisyah Tamanan. Dipersilakan masuk dan duduk di sop yang masih kosong. Sekalian beberapa saat lagi pengajian akan kita mulai. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para jamaah pengajian Ahad Wage pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan ranting Aisyah Tamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul akhir zaman, tidak ada lagi Nabi dan Rasul di sebelahnya. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Nur Mahdi MAD yang pada pagi hari ini hadir sebagai pembicara pada pengajian Ahad Wage 28 Desember 2025. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah beserta jajarannya, Ketua Pimpinan Ranting Aisyah beserta jajarannya,
dan tentunya Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Ahad Wage yang dimuliakan Allah. Bersama, namun sebelumnya mohon izinkan saya bacakan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, kedua pembacaan kalam ilahi. Acara ketiga, acara inti kajian dan tausiah yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ustazah Dr. Anda Nurmani, Magister Agama. Acara yang keempat pengumuman dan yang terakhir yaitu penutupan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita awali kajian pagi hari dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tersebut Allah akan menganugerahkan kepada kita tambahan yang disampaikan oleh Ustadz Dian. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كسبت ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. Rasul Muhammad beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhan. Demikian pula orang-orang yang beriman masing-masing beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitab dan rasul-rasul. Allah tidak membebani seorang dan menyebutkan mereka berdoa. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami apabila kami lupa atau salah. Wahai Tuhan kami, jangan membebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan pada orang-orang kami. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau pikirkan pada kami apa yang tidak sanggup kami memikul. Maafkan kami, ampuni kami, dan rahmatilah kami. Engkau lah pelindung kami.
Garisnya. Bagus nih, ide bagus ini bagus. Terus betul. Bahasa Jawa ini memiliki Tapi kalau misalnya saya mau ikhlas aja. Sudah, otaknya sudah. kuatkan mereka untuk bisa melewati segala ujian yang sedang terjadi. Baik, Ibu. Ini kita suasananya jam 9 ya? Mau diajak ke surga loh, Bapak Ibu. Masih lebih berhasil membangun keluarga sakinah dibanding saya ya. Baru 28 tahun menjalani pernikahan. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah 50 tahun Bapak Ibu. Pernikahannya lebih. Ibu aja yang bicara. Takutnya yang saya sampaikan ini malah kayaknya enggak. Kalau ayat sudah bicara mau usia pernikahan berapa kan aman gitu ya. Baik Bapak Ibu. Terkait dengan di sini saya belum Muhammadiyah Amanah beserta jajarannya pimpinan ranting Aisyah Amanah beserta jajarannya. Di sini juga banyak beberapa wajah yang saya sangat hafal gitu ya tadi yang ngaji yang membaca tamsil itu murid saya di UAD. Alhamdulillah sudah sama. Kan sudah jadi dosen juga di UAD, sudah jadi mitra dari tadinya murid sekarang jadi kolega. Ada teman-teman karyawan di UAD, ada ini ibu yang dan bapak yang saya selalu langganan beli telur. Nah ini bukan negara saya Pak, rumah namanya nggak kenal, wajahnya apa? Ada nggak Bu? Langganan tetap saya. Semoga selanjutnya ada diskon. Salam aja dong. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Kita akan bahas tentang keluarga sakinah ini dari satu ayat saja. Cukup satu ayat, 21 ayat ke-21. Bapak Ibu sering atau selalu mendapatkan ayat ini di undangan. Tapi kan Bapak nggak pernah baca ayatnya. Yang Bapak baca tempatnya. Ini menjanjikan makanan apa, biasanya gitu ya. Yang dicatat tanggalnya nggak pernah ayatnya langsung. Padahal kalau besok-besok baca undangan, cari ayatnya itu. Karena ayat itu yang menjadikan keluarga kita sakinah. Ini yang dicari tempatnya di mana, jamnya, terus memayangkan menunya langsung. Wah, di sini tempatnya menunya masih banyak. Jadi biasanya tercantum. Terutama yang buat undangan itu jangan hanya ayat itu ditempelkan. Jangan ditempelkan di undangan saja. Ayat itu suka jadi hiasan saja supaya dia undangannya religius ya, ada ayat-ayat gitu ya. Jangan-jangan yang mesan undangan juga nggak bisa baca ayat. Jangan-jangan ya, biasanya. Nah, bagaimana pernikahan anak yang namanya ada di dalam itu akan sakinah? Orang tuanya yang pesan undangan juga nggak bisa baca. Alih-alih menjelaskan ke aku. Untuk ada pengajian. Mari kita bahas ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Tunggu ayat. Menjadi tanda, menjadi perhatian, menjadi konsideran pertimbangan bagi orang-orang yang berpikir. Ayatnya. Menjadi kata sakinah dia 10 di sini dasarnya. Kuasa Allah yang terbentang di alam semesta. Semuanya, fenomena alam, fenomena sosial, itu juga tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi sering tidak disadari. Yang ada di Quran tidak disadari, yang di alam semesta juga tidak disadari. Hujan, datang hujan, alih-alih bersyukur, malah hujan. Ekspresinya itu baru aja jemur kain, jemur kasur, hujan ada. Yang susah banyak, termasuk sakit. Semua tanda kekuasaan Allah, tapi kita
tidak menghadirkan rasa syukur ketika berhadapan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyaknya apa Bu? Atau Ibu ya? Selalu mengeluh. Yang paling sering itu mengeluh. Jadi dua tanda-tanda. Nah, salah satu yang Allah sebut dalam ayat ini, tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah menjadikan pasangan hidup buat kita. Nah, ibu-ibu, kalau ibu-ibu insya Allah sudah semua ya Bu? Sudah punya pasangan hidup Bu? Ada yang belum? Belum? Oh belum. Anak yang kiri, Bu pernah mau beli pasangan? Sepasang dua kanan. Tidak pernah Bu? Nah itu maksudnya pasangan Bu. Jadi dari sana sudah disadarkan kita tentang bahwa pasangan kita itu pasti berbeda dengan kita. Begitu segera itu akan semakin sulit. Jadi kalau ada yang sekarang belum punya akan nikah, segeralah ke KUA. Kita butuh nikah lagi Bu. Itu langsung nikah lagi aja. Bapak lagi paling senang ya. Kita suruh nikah lagi. Enggak. Mengisbat nikah. Mencatatkan pernikahan. Ada prosedurnya. Gak apa-apa terlambat daripada tidak sama. Menikahnya harus sah. Jadi Bapak Ibu atau Mbak Mas yang sedang dalam proses mau menikah untuk pertama kali ya Pak, bukan menikah yang kedua. Kalau istrinya masih hidup, kalau sudah meninggal masih mending ya. Istri yang masih hidup mau nikah lagi. Jangan ya Pak. Jangan ya Pak, karena nggak mungkin ibu yang melakukan itu. Makanya saya pada saat menikah tuh bertanya kepada ahlinya, konsultasi Bapak Ibu. Bagaimana pernikahan yang benar itu? Alhamdulillah ya, jangan sampai terjadi. Di masyarakat kita terkenal dengan tidak tahuan. Alhamdulillah ini dengan pergaulan bebas segala macam itu. Ada yang di luar kok langsung panik. Sebelumnya ngamuk dulu tentunya kan biasanya ya, kayak di sinetron. Atau buru-buru mencarikan laki-laki yang bersedia menikahi anak yang sedang hamil itu. Nah, kayak gini ini udah salah. Tidak boleh wanita yang sedang hamil itu nikah sampai dia malah dinikahkan demi menutup aib. Padahal menutup satu maksiat dengan melakukan maksiat selanjutnya. Terima saja. Anak saya melakukan kemaksiatan, salah, terima. Sambil melakukan perbaikan-perbaikan. Kita doakan semoga anak kita kembali ke jalan yang benar, semoga dia mendapatkan suami yang agar ini Bapak mau kayak ayat itu. Antrinya angel lagi. Kita semoga supaya kamu sakinah ilaiha istri. Dalam hal ini memperlihatkan bahwa untuk bisa sakinah Bapak Ibu membutuhkan peran kedua belah pihak. Jadi tidak hanya suami yang setengah mati berusaha agar keluarga itu sakinah, istri juga harus